Jemaat kami persilakan. Kami mohon ampun kepadamu karena kami sebagai orang tua sering lalai, sering tidak dapat memberikan waktu kami, sering tidak dapat berkata-kata yang baik, bahkan juga melakukan hal yang baik yang seharusnya menjadi teladan. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami pun sebagai anak seringkali kami keras kepala, tidak mendengarkan nasihat orang tua kami, tidak peduli atas situasi yang ada, dan seringkali kami berpendapat bahwa seharusnya orang tua memahami kami sebagai anak. Ampunilah kami. Banyak hal Tuhan, ketika kami tidak fokus kepadamu, kami mengabaikan keluarga kami. Banyak hal yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini, ketika kami belajar dari kehidupan Pak Wisnu dan anak Michael, kami belajar untuk dapat memberikan sesuatu yang indah bagi keluarga kami. Karena ketika Tuhan membentuk kami menjadi sebuah keluarga, itu adalah anugerah yang indah dalam setiap hidup kami. Oleh karena itu, biarkanlah hal yang buruk kami tinggalkan dan kami akan memulai hidup baru dengan menjadi orang tua yang baik dan penuh kasih, serta menjadi anak yang selalu dengar-dengar akan nasihat orang tua. Amin. Di dalam Yesus dosamu diampuni. Firman yang mengingatkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah berita benar dari Tuhan.
Kami tidak ingin pernah lelah dalam memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami ingin hidup kami selalu diperbaharui, sehingga dengan tantangan, hambatan, cobaan, kami akan tetap yang bersama dengan Kristus Tuhan kami. Kami akan memperoleh kekuatan dari sabda-Mu ini untuk menjalani hidup kami hari lepas hari, sehingga kami benar-benar dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Kristus, terpujilah nama-Mu dari kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bacaan Injil Yesus Kristus menurut Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, yang memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah, menaruh dalam hatinya dan melakukannya. Haleluya. Beberapa hari yang lalu, tahu-tahu ada seorang yang hilang dan
Bukankah cinta dan kasih sayang adalah dasar dalam kehidupan pasutri dalam membina kehidupan keluarga? Maka dari itu yang namanya retret keluarga sangat diperlukan, saudara-saudara, bagi setiap pasutri, bagi setiap kalangan muda, bahkan termasuk bagi majelis sekalipun. Karena kita perlu mundur dari identitas kita, kita perlu kembali melihat, kita perlu waktu luang dari jam-jam aktivitas kerja kita yang padat melayang, bahkan termasuk juga dari anak-anak kita, dan menemukan kembali sebuah romansa baru. Mengapa saya kok memilih dia jadi jodoh saya? Mengapa di antara gadis-gadis yang cantik-cantik sekalipun saya memilih engkau menjadi istri saya? Di antara mas-mas laki-laki yang ganteng-ganteng yang utama, tapi justru saya memilih engkau menjadi pasangan hidup suami saya. Agar kehidupan pernikahan kita tetap kuat, langgeng, bahkan bisa menjadi contoh bagi kehidupan anak-anak kita kelak dalam keluarga yang masing-masing. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena berharganya sebuah cinta, maka perlu usaha untuk mencari dan menemukannya kembali. Cinta itu pula yang membuat Allah turun ke dalam dunia, mencari manusia yang sesat-sesat ini, agar kita bisa kembali ke dalam jalan kebenaran Allah. Dan dengan cinta itu pula Allah tidak pernah berhenti mengasihi manusia sampai kepada kekekalan. Di dalam Yeremia ayat 3 tadi, Allah mengatakan demikian, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Bahkan di tengah-tengah berbagai macam keluh, ia tetap memberikan janji keselamatan bahwa engkau akan melepaskan, engkau akan menjadi bangsa yang bebas. Dan dengan dasar cinta itu pula Allah akan mengumpulkan mereka-mereka yang selama ini tersingkir, yang selama ini tidak diberikan, yang tidak dianggap istimewa karena mereka cacat, karena mereka miskin, karena mereka seorang perempuan. Justru Allah akan memperlihatkan kasih sayangnya kepada umatnya. Allah akan menghibur kita yang sekarang sedang mengalami duka cita. Maka dari itu, saudara-saudara, umat diajak untuk terus-menerus bersuka cita, karena Tuhan sudah melakukan pekerjaan tangannya, memulihkan kita umatnya. Dan di dalam janji pernyataannya itu dia katakan tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah berhenti sampai selama-lamanya, sampai pada kesudahannya. Walau seringkali kita manusia justru berzina terhadap Allah, kita seringkali memalingkan muka daripadanya. Dengan lebih apa? Memfokuskan pada harta, memfokuskan diri pada pekerjaan, seperti cerita Pak Wisnu dengan anak Michael tadi. Kita lebih fokus kepada ego kita masing-masing, mulai mengabaikan pasangan atau mulai menganggap biasa saja, tidak ada lagi yang istimewa, tidak ada lagi perasaan gantiku. Kita mulai tidak meluangkan waktu untuk anak-anak kita dan sebagainya. Benar kita rajin tiap minggu beribadah, benar kita rajin terlibat dalam setiap segi pelayanan di gereja kita atau masyarakat. Tetapi ketika kita hanya sekedar mencari nama, ketika kita sekedar mencari kesibukan di tengah-tengah rasa kesepian saya di rumah, mencari kedudukan dan bukan mencari Yesus, merasakan kasih yang hadir melalui tangan-tangan saudara, itu berarti kita sedang memuaskan diri sendiri dan lebih memfokuskan pada diri sendiri.
Ada saudara-saudaraku dengan cintanya yang besar itu, Yesus sudah mau memberikan dirinya jadi korban persembahan penebusan dosa. Itulah sebabnya maka dikatakan Yesus menjadi imam besar untuk selama-lamanya, bahkan lebih tinggi namanya dibandingkan imam besar Melkisedek. Nah, mengapa demikian? Karena kalau soal imam besar dalam setahun sekali, dia juga harus membawa korban penebusan dosa bagi dirinya sendiri dan bagi umat. Tetapi apa yang sudah dilakukan Yesus, dia lakukan sekali dan itu untuk selama-lamanya. Jadi sudah bersyukurlah ketika kita lahir di abad 21 ini, karena kalau Bapak Ibu lahir di abad perjanjian lama, mungkin tiap hari, tiap tahun kita akan terus-menerus memberikan korban penebusan, dan yang harganya luar biasa dengan ternak-ternak yang Bapak Ibu Saudara punya. Dia sudah menjadi terbesar sekali untuk selamanya. Mengapa? Karena pribadi Yesus bisa dikatakan dia sampai tanpa masalah, tanpa modal, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi tingkatnya daripada surga. Itulah yang membuatnya telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang berkasih dalam Kristus Tuhan, kalau Tuhan Yesus saja, dia sudah terus berusaha mencari saudara dan saya, mengapa kita tidak mencarinya dengan sekuat tenaga? Kalau perlu juga dengan pengorbanan yang besar, karena dia pun juga sudah berkorban yang begitu besarnya untuk kita. Berikan waktu kita ekstra untuknya. Toh dia tidak pernah meminta waktu 24 jam untuknya. Bahkan ketika sekeliling kita menuntut kita untuk jauh daripadanya, teruslah berbuat sesuatu agar dia menjadi milik saudara sampai kita dipanggil Tuhan. Bartimeus, anak Timaeus yang kita saja, yang ibarat pepatah sudah jatuh tertinggal tangga bulan. Mengapa? Karena kebutaan itu dianggap sebagai sebuah dosa. Maka karena kecacatan itu dianggap sebuah dosa, maka ia patut dijauhi supaya kita juga tidak tertular oleh dosanya. Terlebih lagi pekerjaannya sehari-hari itu hanya pengemis. Tambah lagi pekerjaan yang demikian, orang tambah tidak kepingin lagi dekat-dekat orang ini. Ketika Yesus lewat, dia tahu, mungkin dia mendengar orang berbisik-bisik, orang berbincang-bincang. Seperti tadi malam katanya ada soimah, tampil di Magelang. Saya tidak nonton, tapi orang berbincang-bincang, oh ada soimah gitu kan. Sampai-sampai kemudian murah sekali, ada sirene dan sebagainya. Dia pun juga mendengar seperti itu, mungkin ada Yesus lewat. Dan ketika Yesus lewat, dia tahu, orang ini berbeda. Saya mendengar dari berbagai macam pembicaraan orang, karena orang yang mampu menyembuhkan. Dan akhirnya Yesus menoleh kepadanya, dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu saat itu orang banyak menurutnya, dia kamu bikin risih aja. Tapi justru dia semakin menyanyikan suaranya, anak Daud, kasihanilah aku. Dan lihatlah, Yesus berbalik kepadanya, dia menghentikan matanya dan bertanya, apakah yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Dan jawab Bartimeus, Rabbuni, supaya aku dapat melihat. Kata Rabbuni itu hanya tertera 2 kali dalam Alkitab. Yang menyebutkan yang pertama Bartimeus, lalu yang kedua Maria ketika dia melihat Yesus bangkit dari kubur. Hanya 2 orang yang benar-benar percaya bahwa Yesus selain Tuhan, dia juga adalah seorang guru. Dan Yesus pun berkata ketika dia tahu bagaimana kehidupan Bartimeus, dia menyuruh Bartimeus pergi karena imannya telah menyelamatkannya. Bartimeus kan bisa melihat, namun dia memberikan dirinya untuk terus mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasih dan kasih Tuhan Yesus Kristus, saya membaca kembali cerita Bartimeus ini. Saya teringat ketika 12 tahun yang lalu saya berkumpul dengan cerita
dengan skripsi saya yang berjudul Melihat Allah dalam Kegelapan. Bagaimana mungkin dapat melihat dalam kegelapan? Tetapi saya berefleksi seperti ini ketika saya melihat saudara-saudara kita yang mereka rajin pergi ke gereja, tetapi harus menderita kebutaan, khususnya dari lain. Saya tinggal di SLB negeri selama 3 bulan, belajar berurel, belajar kebiasaan mereka sehari-hari. Saya juga tinggal 1 bulan di sekolah Kawinala, sekolah tempat anak-anak berkebutuhan khusus yang punya DKJ selama kurang lebih dari 1 bulan. Melihat kehidupan mereka yang berusaha diajarkan untuk hidup mandiri, bukan ketika mereka dewasa, tetapi ketika dari balita sampai balita sampai usia tua, ini luar biasa sekali. Justru kepekaan mereka, kepekaan mereka akan dunia di sekitar tidak membuat mereka hilang dari pengharapan atau hilang fokus pada Kristus dan kemudian mengasihani diri dengan mengatakan bahwa pekerjaannya orang buta apa sih selain minta-minta di pinggir jalan, selain kemudian jadi tukang pijat, selain kemudian menjadi para penyanyi-penyanyi karaoke di pinggir jalan. Tidak seperti itu. Justru mereka dibimbing dan dibimbing, kamu memang punya hal, yaitu apa? Kamu mengalami kebutuhan khusus, yaitu cacat tidak bisa melihat. Tetapi kamu adalah istimewa. Kamu bisa berbuat lebih daripada hanya menangis, daripada kamu hanya minta-minta jalan. Dan saudara-saudara, dari kehidupan yang memberikan mereka penguatan itu, mereka dipulihkan. Mereka justru diangkat dan menganggap diri betul. Saya ternyata istimewa di hadapan Tuhan. Kepekaan iman mereka justru semakin tajam ketika mereka bisa melihat dengan cara merasakan dunia sekitar mereka dengan tangan, dengan telapak kaki, dengan indera penciuman, dengan indera rasa dan sebagainya. Mereka memang buta, tetapi mata hati mereka dicelikan oleh Tuhan untuk melihat bahwa penderitaan seumur hidup yang harus mereka tanggung itu sebagai peluang dan sebagai kesempatan justru untuk semakin dekat kepada Tuhan Yesus dan juga untuk menyatakan kasih-Nya di dalam kehidupan bersama dengan yang lain. Lalu bagaimana dengan kita yang 98% ini hidup dengan tubuh yang normal, dengan tubuh yang baik? Apakah kepekaan iman kita juga semakin tergerus dengan hadirnya masalah yang seringkali bertubi-tubi di rumah, lalu kita biarkan cinta kasih itu kemudian semakin menghilang, lalu kita berkata, ya apa daya, sudah jodohnya kayak begini, ya terima saja. Atau, ya apa daya, sudah selesaikan saja di meja pengadilan. Lalu kalau sudah kita pertobatan di gereja, besok kita cari lagi jodoh yang baru. Kalau dulu sebelah tusuk kanan, sekarang cari lagi yang kalau tusuknya sebelah kiri. Nggak apa-apa, kalau kita sudah melakukan pertobatan. Pertobatan akhirnya hanya menjadi dasar, bukan bagaimana kita mohon ampun kepada Tuhan, tetapi hanya akan menjadi kebiasaan formalitas harusnya orang-orang percaya. Atau saudara-saudaraku tidak dapat dipungkiri bahwa cinta kasih juga semakin menghilang di antara keluarga karena kita itu lebih sayang dengan gadget kita yang kalau gadget kita atau HP kita itu hilang pusing, tujuh keliling. Tapi kalau istri atau suaminya sampai malam belum pulang, kita lupa untuk SMS. Pak, Bu, sampai mana? Kok baru sampai rumah? Atau kita sibuk meloni HP kita, dibawa ke sana kemari, dimasukkan ke dalam saku. Layarnya juga, layarnya diberi screen guard anti gores, diselimuti dengan casing yang bagus dan tahan banting. Tapi kita lupa untuk memasukkan ke saku foto anak-anak kita, suami istri kita, rasa sayang mereka, bagaimana mereka berdoa supaya kalau kemana kita pergi kita dilindungi Tuhan.
dan merasa istimewa. Saya ingin bertanya kepada saudara sekalian, apakah saudara merasa istimewa? Tidak ada suara, tidak ada yang merasa istimewa. Apakah saudara merasa istimewa? Tidak ada istimewa. Aduh, kalau begitu saya tentu saja dari pribadi ini. Karena tidak ada dari saudara yang merasa istimewa. Pertanyaan saya yang terakhir, apakah saudara merasa istimewa? Kalau merasa istimewa, katakan salah pada diri sendiri, saya istimewa. 1, 2, 3. Suaranya pelan sekali ya. Sekali lagi, 1, 2, 3. Bagi saudara yang tidak mengatakan istimewa, nanti saudara berdoa kepada Tuhan. Bagaimana caranya saudara harus merasa istimewa? Karena apa? Tuhan Yesus saja menganggap saudara sekalian istimewa. Saudara-saudara, kita tuh harus istimewa. Tuhan itu sudah mengangkat saudara begitu berharganya. Kalau kita tidak merasa istimewa, betapa kasihannya kita akan menjadi sia-sia saja. Sekarang kalau kita tidak merasa istimewa, Anda sebagai orang tua jadikan, ingatkan kepada anak-anak kita, kamu istimewa karena kamu pun juga istimewa di hadapan Bapak Ibu. Ketika ada orang tua yang tidak merasa istimewa, katakan anak kepada orang tua, Bapak Ibu, ayah ibu, papa mama, pipi, papi mami, semuanya istimewa karena aku sebagai anak menganggap orang tua juga istimewa. Setiap kita harus merasa istimewa. Kalau tidak, berarti kita perlu rewel keluarga untuk menemukan betapa berharganya kita tidak hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di dalam keluarga. Karena apa? Kalau kita istimewa, kita akan dapat saling memberikan penguatan. Kita akan dapat merasakan bertahan di hadapan begitu banyak masalah. Sebuah hidup yang dipulihkan di tengah-tengah penderitaan, ketika nanti berganti sukacita, bukan karena masalah itu hilang, tetapi hidup yang dipulihkan adalah ketika di dalam permasalahan ada tangan Tuhan yang memegang saudara. Itu istimewanya. Ketika ada keharmonisan, ketika ada perasaan yang semakin mendalam, ketika tangan-tangan saudara, bahkan tangan-tangan kecil anak-anak kita atau cucu-cucu kita, dan Tuhan menjadikannya berkat bagi orang lain, disitulah juga istimewanya. Dan pada saat itulah saudara sudah menemukan Tuhan Yesus. Dan kalau sudah menemukan, pegang dengan erat saudaraku. Jangan sampai karena sesuatu hal kemudian Yesus hilang dari kehidupan kita, karena Dia berjanji kekekalan ada untuk selama-lamanya bagi orang yang berpegang pada perintah sampai pada akhirnya. Jadi pada hari ini kita akan tutup bulan keluarga, bulan di mana kita terus fokus kepada Tuhan, karena di dalam keluarga kita Dia satu-satunya kepala keluarga yang harus kita dengarkan setiap waktu. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk saat ini. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh sesat ini, Engkau mencari kami satu persatu menjadi anak-anak Tuhan. Engkau mengangkat kami yang dari kegelapan kepada terang. Engkau mengangkat kami yang tadinya tidak berharga menjadi seseorang yang istimewa. Kami sudah menyadari bahwa di tengah kehidupan keluarga ada saja perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
yang selalu mengingat akan cinta kasih di awal kami, supaya kehidupan pernikahan kami tetap langgeng, supaya kami dapat membina anak-anak kami dengan baik, dan mereka pun juga nantinya dapat hidup berkeluarga yang penuh cinta kasih daripada Tuhan. Tuhan kiranya senantiasa menolong kami semua sebagai keluarga, supaya dapat menjadi berkat bagi kehidupan sesama. Tuhan Allah Bapa kami yang terkasih, kami hendak mendoakan Tuhan kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Oh Tuhan, ketika di tengah-tengah begitu banyak bencana oleh karena kabut dan asap yang luar biasa, saat ini Tuhan kami mohon Kau terus memberkati mereka, Kau terus memberikan upaya supaya pemerintah dan berbagai macam pihak-pihak lainnya dapat menuntaskan permasalahan yang ada. Hari kami tahu Tuhan sungguh menyakitkan dan hidup di tengah-tengah polusi yang luar biasa. Kami juga dalam mendoakan gereja-gereja Tuhan yang saat ini kembali mengalami ketertindasan, mengalami permasalahan. Kami mohon Tuhan hadir, kami mohon Tuhan menguatkan jemaat-Mu, supaya di tengah-tengah penderitaan, ketika mereka harus memikul salib oleh karena Kristus Yesus, Tuhan tetap memberikan pengharapan bahwa ada satu titik di mana mereka akan terus hadir bersama dengan Tuhan, dan apapun yang terjadi Tuhan akan tetap menyertai kehidupan mereka. Kami juga mohon Tuhan memberikan kami keamanan, keteduhan, kedamaian ketika sebentar lagi kami akan memilih calon pimpinan kota-kota kami tercinta. Kami mohon khususnya di Magelang Kau memberikan keteduhan itu, supaya kami dapat boleh melihat siapakah yang pantas untuk dapat menjadi wali kota pemimpin kami, yang dapat membawa kepada kehidupan yang penuh kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan. Biarkanlah pada hari nanti tanggal 19 Desember Kau justru akan memilih para calon pemilih ini untuk menentukan pemimpin yang terbaik dalam kehidupan kami bersama dengan masyarakat. Kami mohon yang khusus Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mempersiapkan Natal. Kami mohon kepada supaya segenap panitia boleh diberkati dengan kekuatan hikmat dan kebijaksanaan untuk kami benar-benar dapat menyelenggarakan Natal, sehingga kami semua boleh dapat semakin awas, semakin waspada, semakin berjaga-jaga di tengah-tengah akhir zaman ini, sehingga ketika kami tidak akan begitu terpengaruh dengan hidup-hidupnya dunia atau hanya dengan sukacita Natal, tetapi justru kami semakin berjaga-jaga di dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saat ini Kristus, kami berdoa untuk mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, kami mohon Tuhan sembuhkan, dan bagi mereka yang berulang tahun, kiranya Tuhan sendiri yang boleh dapat memberkati kehidupan mereka satu persatu. Terima kasih ya Kristus, terpujilah nama-Mu, dan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Kiranya